Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang prima. Nah, anak-anak ibu, pada semester 2 ini kita belum bisa belajar tatap muka. Kenapa? Anak-anak ibu pasti tahu, karena virus corona belum menghilang. Jadi, supaya kita bisa belajar tatap muka, kita sama-sama berdoa agar virus ini cepat menghilang. Agar pembelajaran kita dapat anak-anak dipahami dengan mudah, kita berdoa dulu. Ayo tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Pelajaran 6 dengan tema Indahnya Saling Membantu dan Hidup Rukun. Subtema Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Sesuai dengan tema kita yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun, di sini kita akan membahas dua surah yaitu surah Al-Maidah dan surah Al-Huzarat. Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surah Al-Huzarat ayat 12 dan 13. Quran Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah merupakan surah kelima dalam Al-Quran. Dan surah Al-Maidah diturunkan di Madinah, sehingga termasuk dalam kelompok surah Madaniyah. Sementara Al-Maidah artinya hidangan. Nah, kali ini kita akan membahas Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dengan bagian yang pertama yaitu membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Perhatikan pada lafal yang digaris bawah. Pada huruf A itu ada mad asli dibaca panjang 2 harakat. Pada huruf Nu itu juga mad asli dibaca panjang 2 harakat. Kemudian pada kata al-birri itu ada alif lam qamariyah. Kemudian itu ada juga alif lam tapi alif lam samsiyah yang tidak terbaca. Kemudian at-taqwa itu ada huruf qalqalah. Kemudian wat-taqwa itu juga dibaca 2 harakat. Pada huruf la itu juga mad asli dibaca 2 harakat. Kemudian pada huruf ain itu juga mad asli dibaca 2 harakat. Kemudian nu juga mad asli dibaca 2 harakat. Kemudian al-ithmi itu alif lam qamariyah dibaca jelas. Kemudian wal uda itu ada dalma sukun huruf qalqalah. Kemudian wal udwan itu dibaca juga 2 harakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas arti kata surah Al-Maidah ayat 2. Pada kata wa ta'awanu itu artinya dan tolong menolonglah kamu. Kemudian pada kata ala itu artinya dalam. Kemudian kata al-birri artinya mengerjakan kebajikan. Dan wat-taqwa artinya dan takwa. Pada kata wala ta'awanu artinya dan jangan tolong menolong. Pada kata ala artinya dalam. Pada kata al-ithmi artinya berbuat dosa. Dan pada kata wal udwan artinya dan permusuhan. Jadi arti secara keseluruhan adalah dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya kita akan membahas kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kandungan yang pertama adalah kita diharuskan saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Nah, contoh tolong menolong dalam kebaikan seperti apa? Nah, contohnya misalnya kita melihat ada seorang kakek-kakek yang ingin menyeberang. Karena kakek-kakek kan matanya sudah tidak
jernih lagi dalam melihat, maka kita bantu. Nah, contoh tolong menolong dalam ketakwaan apa? Misalnya, kita sedang bermain-main, tiba-tiba terdengar suara azan. Maka kita ajak teman-teman kita untuk bersama-sama pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kandungan yang kedua adalah kita diharuskan menghindari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, contoh tolong-menolong dalam berbuat dosa yang harus kita hindari seperti apa? Nah, contohnya misalnya ada teman kita yang mengajak kita untuk mengambil mangga orang lain. Nah, kita tidak perlu menolongnya. Bahkan kalau bisa kita melarangnya dan menasehatinya. Tapi kalau kita tetap menolongnya berarti kita tolong-menolong dalam berbuat dosa. Nah, kalau contoh tolong-menolong dalam permusuhan apa? Contohnya misalnya ada teman kita yang berkelahi dengan teman yang lain. Lalu dia meminta bantuan kita untuk menolongnya, mengeroyok lawannya. Maka kalau seperti ini jangan kita tolong. Kalau perlu kita nasihati dan kita lerai mereka. Tugas kamu adalah tuliskan masing-masing 2 contoh perbuatan. A. Tolong menolong dalam kebaikan. B. Tolong menolong dalam ketakwaan. C. Tolong menolong dalam berbuat dosa. Dan D. Tolong menolong dalam permusuhan. Nah, anak-anak Ibu, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.